Ya, selamat sore Mas Reza. Selamat sore Bu. Selamat saya ucapkan buat Mas Reza karena Mas Reza memberikan tampilan video terbaik dari seluruh peserta. Syutingnya itu kebetulan di Kali Talang ya. Kali Talang itu daerah Balerantik, Malang. Saya waktu itu melihat takjub sekali, ternyata pakai teknologi juga, syutingnya pakai teknologi tinggi ya, pakai drone, sehingga keindahan Kali Talang itu bisa terlihat sempurna sampai ujung-ujung gitu. Jadi seolah-olah kayak mau masuk ke puncak Merapi. Hebat, itu bagus sekali. Kemudian juga suaranya itu pakai pengeras apa ya Mas, bisa menggaung lama kayak gitu. Itu nanti mohon diceritakan ya Mas Reza bagaimana perjuangan saudara, dan tampilannya begitu indah. Mungkin resepnya bagaimana sehingga itu nanti bisa memberikan orang lain itu rasa ingin mengetahui dan kepengen meniru, kemudian kepengen juga berkarya. Itu yang kita harapkan. Dengan demikian nanti orang-orang juga akan melakukan untuk lomba semacam ini dengan persiapan yang matang. Mungkin salah satu motivatornya adalah Saudara Reza. Untuk itu Saudara Reza, saya mohon komentarnya, kesan dan pesannya terkait dengan lomba puisi yang kemarin dilakukan, serta bagaimana Anda menyiapkan diri sampai tampilannya bisa begitu indah. Oke, nama saya Reza Aman Alfian. Saya berkuliah di Universitas Amikom, jurusan Ilmu Komunikasi. Jadi saya mengetahui lomba ini dari Pak Amir dan saya ikut excited untuk mengikuti lomba ini dengan mengajak adik saya Putri. Oh ini ya Mbak Putri, nanti biar Mbak Putri saya wawancarai sendiri. Sekarang saya persilahkan Mas Reza untuk menyampaikan bagaimana persiapan saudara sehingga tampilannya jadi begitu menarik dan begitu indah, sehingga orang melihat itu langsung puas gitu. Monggo silahkan Mas. Oke, mungkin persiapannya itu sebenarnya mepet dari Hamin seminggu mengetahui lomba itu. Nah, saya langsung mengkontak adik saya, Dek, selo tidak, kalau selo ayo syuting. Itu pun hari itu juga langsung selo dan hari itu juga langsung berangkat. Kita berangkat ke Kali Talang tuh bertiga dengan adik saya satu lagi, naik motor. Perjalanan lumayan jauh, sekitar hampir 1 jam nempuh pakai sepeda motor. Hambatan waktu di lokasi mungkin kan itu kan lokasi wisata yang ramai orang ya Bu. Jadi mengkondisikan merekam suaranya itu agak sulit. Jadi kita harus pinter-pinter cari lokasi untuk rekam suaranya. Seperti itu. Alat yang digunakan? Oh, mungkin untuk alat saya kemarin ya menggunakan alat yang cukup profesional ya Bu. Jadi menggunakan kamera, gimbal dan drone segala macam untuk menghasilkan karya tersebut. Untuk proses editing mungkin sekitar 3 hari. Oh, editingnya 3 hari. 3 hari. Syutingnya berapa lama? Syutingnya 1 hari Bu. 1 hari full? 1 hari dari jam berapa Bu? Dari sekitar jam 12 sampai menjelang habis asar itu. Lebih kali ya Mas, kayaknya pas mau matahari tenggelam ya. Berarti sekitar jam 5:30. Oke, hebat. Tidak sia-sia Mas, ternyata usaha yang keras itu juga membawa hasil, karena dari masukan pemirsa ini tampilan dari Mas Reza memang sangat bagus. Terima kasih Mas Reza. Ini ya saudara Mbak Yanti, Mbak Putri ya, dengan syuting yang begitu hebat ya, begitu luar biasa, sehingga menghasilkan karya yang begitu menyentuh ya, menyentuh hati untuk mendorong diri melihat dan melihat terusnya. Itu ternyata luar biasa betul. Menurut Mbak Putri, bagaimana pada saat syuting itu? Apakah merasa sesuatu yang membahayakan atau malah menikmati? Mungkin dari sisi syutingnya, kemudian kan harus bersamaan dengan pembacaan puisinya itu. Itu menurut Mbak Putri bagaimana? Jadi kalau boleh jujur ini juga pengalaman pertama saya, karena sebelumnya saya juga belum pernah berkecimpung di dunia sastra. Jadi pertama kali mau turun langsung dalam lomba puisi ini excited, tapi juga tegang, was-was, panik gitu, karena juga pertama kali, terus juga belum, mungkin dari segi penghayatan atau pembawaan puisi saya juga masih kurang, karena
Ya, saya mengaku itu karena juga baru pertama kali, jadi experience-nya belum ada sama sekali. Jadi saya pikir masih belajar gitu, masih orang baru ya istilahnya belajar puisi seperti itu. Terus juga kendala-kendalanya juga dari proses pembuatan puisinya juga pusing kan cari referensi sana sini, terus minta bantuan dari beberapa teman saya juga. Itu alhamdulillahnya dari berbagai referensi itu saya bisa menciptakan sebuah puisi tersebut. Terus juga dari pembawaan saya bermodalkan melihat di YouTube ini pembawaan puisi bagaimana, terus saya mencoba untuk mengikutinya, dan selama proses syuting juga alhamdulillahnya lancar. Mungkin kendala hanya dari proses syuting kayak suara-suara yang mengganggu sampai kita harus take berulang kali karena ramai ya itu tempatnya. Ya seperti itu. Iya, suka dukanya seperti itu Iya. ya. Iya, gini Mbak Putri, saya menghargai usahanya Mbak Putri dengan menulis puisi yang kemarin dibacakan ya. Cuma sayang puisinya Mbak Putri kurang sesuai dengan tema dan lingkungan di mana Mbak Putri bersyuting, sehingga bahasa yang ada di situ dengan match lingkungannya yang bagus kurang mengena. Lingkungan yang bagus seperti itu, pembacaan puisinya itu penghayatan hati Mbak. Jadi bukan emosi. Kalau Mbak Putri kan pembacaannya emosi, emosi suara yang keras, panjang. Tapi penghayatannya belum. Tempat yang seperti itu membaca pembacaan puisinya, penghayatannya dimulai dari kelembutan. Lembut menyuarakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga masuk ke hati dulu. Setelah itu pembacaannya mendayu-dayu. Nah setelah mendayu-dayu kemudian menuju ke semangat. Jadi kayak orang cerita dalam satu artikel. Bentuk puisinya seperti itu. Kalau Mbak Putri membaca puisi langsung dengan suara keras terus panjang terus, tidak sesuai dengan tema yang ada itu. Sehingga memang betul Mbak Putri belum berpengalaman ya. Experience ini sekarang ini berproses, nanti menjadi pengalaman. Nah, pengalaman adalah guru yang paling besar. Saya kasih masukan, jadi untuk Mbak Putri kemarin pembacaan puisinya tidak sesuai dengan tema yang ada di lingkungan. Kemudian pemaknaan dan penghayatannya belum pas. Sehingga kalau keindahan kata-katanya sudah bagus, tapi justru panjenengan belum bisa menghayati rangkaian kata yang sudah bagus itu. Nanti belajar ya, tahun depan masih ada, silahkan dipersiapkan dengan baik. Nanti semoga semuanya mendapatkan kesempurnaan sesuai dengan tujuan, dan nanti kesempurnaan memang relatif ya. Tapi kalau sesuai dengan tujuan, dengan batasan-batasan pas lomba, mungkin besok penilaian berikutnya tidak seperti yang kemarin, mungkin ada batasan-batasan lain lagi. Tidak ada jeleknya, mulai sekarang belajar. Kan dengan belajar, syuting sedikit-sedikit, nanti kalau ada editor yang bagus, Mas Reza, dari sedikit-sedikit itu dipadukan, nanti kan bisa menjadi semacam film yang bagus. Nah, pada saat besok dilombakan, kirimkan beberapa lomba di situ, beberapa karya ya. Mungkin dengan pengiriman karya-karya itu panjenengan bisa menjuarai semuanya. Kita juga lebih eksis lagi ya sebagai seorang pelaku seni. Ya, pelaku seni di bidang sastra. Mungkin nanti kita bisa ke depannya selain masukan-masukan untuk ke Dinas Pariwisata, kerjasama dengan Pemda Klaten, kerjasama dengan sekolah-sekolah, mungkin kita bisa mengadakan semacam kolaborasi, membuat semacam sinetron barangkali, karena puisi itu juga merupakan penghayatan seni dari seseorang, dan itu bisa dibuat menjadi sebuah cerita. Cerita yang terpotong-potong kemudian digabung menjadi satu, itu akan menjadi satu film yang sangat elok, Mas. Selaku panitia, masukan-masukan semacam ini silahkan diakomodir, kemudian dibuat. Saya akan terus mendukung selama saya mampu untuk bisa menghasilkan satu karya indah kebersamaan dari kita-kita ini. Jadi tidak cuma hanya di sini, nanti silahkan Mas Jafar buat grup untuk kita-kita. Kemudian ini nanti akan terus berkembang. Insya Allah saya akan berusaha membimbing semampu saya. Kebetulan disertasi saya kemarin dulu itu adalah media. Jadi media interaktif, di mana orang mahasiswa belajar masih belum memakai media interaktif, saya menulis tentang itu. Sehingga
tampilan saya itu adalah drama. Di disertasi saya itu drama, menyimak, ya, menyimak drama sastra. Jadi dengan mengemukakan pengembangan media interaktif R&D. Jadi Research and Development tentang pengembangan media interaktif, menyimak drama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di situ ternyata sangat bagus ketika saya membuat ada tiga versi. Yang pertama itu saya dari bermacam-macam gambar coret, ya, gambar coret itu kemudian disatukan menjadi film yang bagus, namun tidak sesuai dengan tema yang diminta promotor saya, yang diminta tim ahli saya, sehingga itu nggak kepakai. Kemudian syuting yang kedua saya menggunakan mahasiswa Akademi Perfilman Indonesia yang ada di Jogja itu pun ternyata saya syuting habis banyak lumayan, padahal mereka semuanya seniman tapi juga tidak sesuai untuk pembelajaran yang dimaui dosen dan promotor saya, promotor 1, 2, 3. Kemudian tim ahlinya itu nggak sesuai, ada satu tim ahli yang tidak sesuai sehingga itu harus saya hilangkan. Kemudian syuting yang ketiga baru sesuai. Syuting yang ketiga ini saya melibatkan Sanggar Seni pada Kelir di Purwokerto. Jadi yang syuting justru anak kecil-kecil banyak sekali gitu. Itu udah baru sesuai. Nah, pengalaman saya ini insya Allah nanti bisa kita jadikan satu, Mas. Jadi ini menjadikan tonggak buat kita untuk berkarya, untuk berkiprah. Embrionya dari alumni Semansa, medianya secara umum. Semoga nanti tidak hanya lokal, akhirnya bisa nasional, syukur menginternasional, bisa kerjasama dimanapun. Kita semuanya sebagai tonggak dasarnya, ya, sebagai embrionya. Terima kasih sekali Mbak Putri, Iya, jangan jemu untuk terus mengikuti, ya. Siap. Sekarang belajar lagi, kemudian apa yang saya berikan masukannya tadi ditindaklanjuti. Terima kasih Marisa, untuk proses syutingnya sudah bagus. Ya mungkin masih perlu aplikasi lebih, ya, karena misalkan Mas Reza mengeditnya antara suara Mbak Putri dengan lingkungannya ternyata belum match, ya. Semoga nanti kedepannya bisa lebih bagus. Demikian teman-teman, sahabatku, alumni Semansa, kita sudah berbincang-bincang dengan peserta lomba puisi dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Semoga apa yang disampaikan oleh seluruh rekan yang hadir di sini tadi, para pemenang lomba ini, memberikan masukan yang sangat bagus buat saudara, memberikan motivasi buat saudara untuk terus berkarya di bidang seni, baik itu seni baca puisi, menulis puisi, penghayatan puisi, perangkaian kata, mewujudkannya dalam bentuk gerak, mewujudkannya dalam bentuk syuting, pengenalan terhadap lingkungan, memaparkan keindahan, dan memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Marni. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga tidak jemu ketemu saya. Assalamualaikum.